Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer dan bidang politik. Jadi perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat sesuai kebutuhan manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi di segala bidang sudah menjadi hal wajar dalam sehari-hari. Di masyarakat pun hampir setiap orang menggunakan teknologi untuk setiap kegiatan yang dilakukannya. Sesuai namanya, teknologi juga membawa perubahan besar dalam banyak hal, termasuk mendorong terjadinya revolusi teknologi dalam bidang politik. Secara garis besar, revolusi teknologi ini berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak revolusi teknologi dalam bidang politik sangatlah bisa terlihat di zaman 4.0. Sekarang bisa kita lihat banyak sekali kampanye politik yang menggunakan teknologi platform sosial media, sehingga lebih tersiar program kerjanya ke seluruh Indonesia. Kalau dulu isu politik hanya pada kumpulan tertentu saat membahasnya, sekarang hampir semua bisa memantau jalannya politik di Indonesia lewat media sosial dan platform lainnya. Tapi seperti yang kita tahu, internet atau revolusi teknologi ini adalah dua mata sisi. Ada bagian sisi baik dan ada bagian sisi buruk yang harus kita lihat, termasuk juga pengaruhnya dalam bidang politik. Ternyata ada juga dampak positif dan negatifnya, karena inovasi yang tercipta kadang-kala memang tidak dipergunakan dengan baik, padahal semua ini tujuannya untuk mempermudah seluruh aktivitas manusia. Selanjutnya, di sini dampak positif yang terjadi karena revolusi teknologi dalam bidang politik, seperti e-government, perkembangan pemerintah yang menggunakan teknologi yang akan mempermudah kinerja pemerintah. Bisa terlihat dari sistem pendataan yang lebih baik dan terstruktur. E-government juga membuat masyarakat akan lebih mengetahui laporan kinerja pemerintah secara transparan. Kalau dulu biasanya masyarakat sering menaruh curiga pada kinerja pemerintah, sekarang masyarakat bisa melihat langsung bagaimana pemerintah bekerja. Suatu hal yang bisa terjadi berkat revolusi teknologi. Selain itu, masyarakat juga bisa langsung memberikan protes, masukan, kritikan lewat jalur media sosial langsung ke akun pemerintah. Peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah dalam revolusi teknologi ini sangat diperlukan, karena dengan e-government masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan para pejabat langsung, bahkan presiden juga hanya dengan membalas sapaannya lewat media sosial. Interaksi yang terjadi ini sangatlah memberikan perubahan besar dibanding tahun-tahun lalu saat teknologi belum ada. Selanjutnya, mudahnya melakukan hubungan politik internasional. Revolusi teknologi juga akan mempermudah urusan hubungan politik internasional yang terjadi. Komunikasi yang lebih mudah antar masing-masing negara juga akan lebih tercapai karena teknologi yang berkembang pesat. Selain itu, jarak antara negara akan lebih mudah terhubung karena kemajuan teknologi transportasi yang mendukung. Ini akan membuat kekuatan erat antara masing negara sehingga akan memberikan dampak positif lainnya. Selanjutnya, semua kegiatan menjadi cepat, efektif, dan efisien. Perkembangan revolusi teknologi dalam bidang politik juga membuat segala sesuatu urusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Berbagai macam informasi akan lebih mudah didapat oleh masyarakat, dan begitupun masyarakat akan lebih mudah mengeluarkan inspirasi kepada pemerintah atau wakil rakyat. Salah satunya bisa langsung menulis email pada wakil rakyat atau memberikan komentar di Instagram presiden untuk menyuarakan aspirasinya. Selanjutnya, di sini lebih ramah lingkungan. Revolusi teknologi juga membuat segala administrasi sekarang berupa media digital.
mulai surat menyurat, approval pejabat, hingga absensi juga digital. Ini akan membuat penggunaan kertas sangat berkurang sehingga penerbangan pohon berkurang. Kalau dulu biasanya akan melihat tumpukan dokumen arsip, semenjak revolusi teknologi sudah mulai berkembang menjadi banyak drive penyimpanan. Banyak sekali ya manfaat revolusi teknologi dalam bidang politik, namun ternyata revolusi teknologi juga memberikan beberapa dampak negatif. Nah, di sini dampak negatifnya antara lain biayanya yang tidak murah. Menggunakan teknologi dalam kehidupan tidaklah murah, karena biaya yang dibutuhkan sangat besar saat membangun suatu infrastruktur dengan teknologi. Begitupun dalam bidang politik, pembuatannya sangat membutuhkan biaya besar. Terus jangkauan aksesnya terbatas, tidak semua daerah sudah memiliki akses teknologi seperti di kota besar, karena masih sulit akses ke daerah yang belum terjangkau. Untuk memasukkan teknologi tersebut membutuhkan biaya yang besar. Seringkali masyarakat daerah tidak langsung mendapat berita. Kadang juga para pengguna yang masih gagap teknologi membuat informasi dalam hal politik tidak sampai ke masyarakat sebagaimana mestinya. Kemudian privasi sulit terjaga. Masyarakat yang menyuarakan aspirasi ke pemerintah seringkali diperlukan data pribadi untuk pengecekan, sehingga terkadang privasi data yang tidak bisa dibendung akan susah dijaga warganya. Belum lagi misal ada hacker orang yang mengambil data untuk keperluan negatif. Karena menjebol banyak data yang ada, semua privasi masyarakat bisa disalahgunakan. Selanjutnya, banyak hoax. Karena terlalu banyak berita yang bisa kita lihat dan baca di media sosial, terkadang masyarakat tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak, dan ini membuat celah banyaknya modifikasi berita atau hoax beredar dalam masyarakat. Karena itu harus lebih pintar mengecek apakah berita atau informasi yang dibaca asli atau hoax. Selain itu, gelombang kebebasan berpendapat juga tidak bisa dibendung karena beredar seperti bom waktu dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini fasilitas teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju, seperti satu email. Email adalah surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jaringan antar komputer. Untuk negara yang sudah siap dengan e-government, kegiatan surat menyurat sudah diefisiensikan semaksimal mungkin menggunakan media elektronik. Berita disampaikan kepada seluruh instansi dan pejabat tertentu akan lebih mudah dan cepat dengan keamanan informasi yang tinggi. Selain itu, penggunaan buku kertas dapat dikurangi dan mengurangi pengeluaran belanja. Yang kedua, portal pemerintah. Portal adalah sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintah agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus bagi warga yang ingin mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah. Portal ini juga memberikan tempat agar warga berinteraksi dengan pejabat yang pelayanan masyarakat secara langsung. Selanjutnya yang ketiga, blogging. Blogging itu kegiatan menulis informasi, baik berita maupun artikel, dan diletakkan di halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah menerapkan e-government, maka kegiatan blogging adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang sedang dilakukan pemerintah. Dengan adanya blogging, mendekatkan hubungan pemerintah ke masyarakat. Masyarakat dapat mengomentari apa yang pemerintah tulis. Dengan demikian, demokrasi dapat terjalin dengan nyata dan pemerintah dapat segera mengevaluasi diri. Selanjutnya yang keempat, video streaming. Video streaming adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses. Kegiatan video streaming dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu rekam terlebih dahulu kemudian diunggah, atau secara on-air, yaitu saat itu juga objek yang di-stream diakses. Selanjutnya,
Berikut cara mengurangi dampak negatif pemanfaatan teknologi politik. Jadi masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi, mulai dari cara menggunakan sampai melindungi data pribadi. Selanjutnya, diperlukan pemahaman beretika dalam teknologi, termasuk saat masyarakat menggunakan media sosial, karena saat ini banyak sekali perseteruan masyarakat yang berawal dari media sosial. Yang ketiga, pemerintah lebih transparansi dan lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini bisa dilakukan berbagai cara, seperti pemerintah dan masyarakat yang seperti interaksi pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara kontinu. Selanjutnya, selalu mengecek kebenaran informasi ke lembaga utama pemerintah agar tidak terjerumus dengan hoax sehingga dapat merugikan banyak orang. Jadi, kesimpulannya, secara garis besar, revolusi teknologi ini berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak revolusi teknologi dalam bidang politik sangat bisa terlihat di zaman 4.0. Sekarang bisa kita lihat banyak sekali kampanye politik menggunakan teknologi platform sosial media, sehingga lebih tersiar program kerja ke seluruh Indonesia. Kalau dulu isu politik hanya pada kumpulan tertentu saat membahasnya, sekarang hampir semua bisa memantau jalannya politik di Indonesia lewat media sosial dan platform lainnya. Di sini ada beberapa dampak positif dan negatifnya dari kemajuan teknologi dalam kemajuan manusia, terutama di bidang politik yang membuat perubahan sangat besar saat ini. Dampak positifnya: 1. E-government. 2. Semua kegiatan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. 3. Mudahnya melakukan hubungan teknologi internasional. 4. Lebih ramah lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya, biaya yang lebih murah, terus jangkauan akses terbatas, banyak hoax, kemudian privasi sulit terjaga. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.